السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Berkenaan dengan sirat kehidupan Hadrat Masih Maud alaihi salam, telah dikemukakan beberapa referensi dan peristiwa mengenai standar kejujuran dan kebenaran beliau alaihi salam. Hari ini pun saya akan memaparkan beberapa peristiwa lagi. Terhadap Hadrat Masih Maud alaihi salam pernah diajukan sebuah gugatan oleh Dr. Henry Martin Clark, yakni perkara percobaan pembunuhan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Beliau alaihi salam bersabda, perkara Henry Martin Clark ini sedemikian berbahayanya sehingga hukuman gantung pun bisa saja dijatuhkan. Beliau memberikan perumpamaan dengan menyebutkan perkara yang diajukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Hadrat Isa alaihissalam di pengadilan Romawi. Lalu bersabda bahwa perkara serupa pun pernah ditimpakan kepada saya terhadap Hadrat Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi yang mengajukan gugatan. Namun di kerajaan ini, orang yang mengajukan gugatan terhadap saya adalah seorang pendeta terhormat sekaligus seorang dokter, yakni Dr. Martin Clark, yang mengajukan perkara percobaan pembunuhan terhadap saya, dan ia menghadirkan kesaksian secara lengkap hingga Maulwi Abu Said Muhammad Hussein Batalwi yang merupakan musuh keras dari jemaat ini pun datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian, dan semaksimal yang ia bisa, ia bersaksi melawan saya serta berusaha sepenuhnya untuk membuktikan perkara itu bertentangan dengan saya. Perkara ini berlangsung dalam sidang Kapten Douglas, wakil komisaris Gurdaspur, yang barangkali kini sedang bertugas di Shimla. Pada waktu itu beliau sedang dipindah tugaskan. Alhasil, di hadapan beliau, perkara itu tersusun secara lengkap. Beliau alaihissalam bersabda bahwa semua kesaksian diberikan melawan saya dengan sangat gencar. Dalam keadaan dan situasi seperti itu, bahkan seorang ahli hukum yang berpengalaman pun tidak dapat mengatakan bahwa saya bisa dibebaskan. Tuntutan waktu dan keadaan telah sedemikian rupa sehingga saya akan diserahkan ke pengadilan sesi, dan dari sana akan dijatuhkan hukuman gantung atau diberikan hukuman menyeberangi lautan asin, yakni hukuman penjara seumur hidup. Namun Allah Ta'ala, sebagaimana sebelum perkara itu, Dia telah memberitahukan kepada saya, demikian pula sebelum waktunya, Dia telah menyatakan bahwa saya akan dibebaskan dalam perkara ini. Dan memang, nubuatan ini telah diketahui oleh sekelompok besar anggota jemaat saya. Singkatnya, ketika perkara itu sampai pada tahap ini, dan para musuh serta lawan telah berfikiran bahwa kini hakim akan menyerahkan saya ke pengadilan sesi, pada saat itulah beliau berkata kepada kapten polisi, yakni Kapten Douglas, berkata kepada kapten polisi bahwa dalam hati saya terlintas fikiran bahwa perkara ini adalah rekayasa. Pak Kapten yang menjadi hakim itu tidak merasa yakin. Hati saya tidak menerima bahwa sungguh-sungguh telah dilakukan upaya semacam itu, dan bahwa beliau, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, telah mengirimkan seseorang untuk membunuh Dr. Clark. Tolong selidiki kembali perkara ini.
Allah Ta'ala menanamkan dalam hati sang hakim agar ia berkata demikian kepada komandan polisi supaya penyelidikan dilakukan sekali lagi. Beliau bersabda bahwa itulah saat ketika para penentang saya tidak hanya sibuk dengan berbagai macam rencana untuk melawan saya, bahkan orang-orang yang mengaku doanya dikabulkan pun tengah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya berusaha, melainkan juga berdoa, dan berdoa sambil menangis terseduh-seduh agar saya mendapat hukuman. Namun siapakah yang mampu menandingi Allah Ta'ala? Saya mengetahui bahwa kepada Kapten Douglas pun datang beberapa rekomendasi, tetapi beliau adalah seorang hakim yang mencintai keadilan. Kapten Douglas berkata, kami tidak mungkin melakukan kehinaan semacam itu, yakni bahwa jika suatu keputusan itu salah, maka saya tidak dapat menjatuhkan keputusan yang salah. Singkatnya, ketika perkara itu diserahkan kembali kepada Kapten Lamarchan untuk diselidiki ulang, Kapten Lamarchan memanggil Abdul Hamid dan berkata kepadanya agar ia menyampaikan keterangan yang sejujurnya. Namun Abdul Hamid pun mengulangi kisah yang sama seperti yang telah ia sampaikan di hadapan Deputi Komisioner Sahib. Sebelumnya ia telah diperingatkan bahwa jika sedikit saja kamu memberi keterangan yang bertentangan, maka kamu akan ditangkap. Oleh karena itu, ia terus mengulang hal yang sama. Namun Kapten Lamarchan berkata kepadanya bahwa kamu sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan yang sama. Beliau tidak merasa puas dengan itu, yakni sang hakim tidak merasa puas karena Abdul Hamid tidak memberikan keterangan sejujurnya. Ketika untuk kedua kalinya Kapten Lamarchan berkata kepadanya, Abdul Hamid pun jatuh menangis di kaki beliau dan berkata, selamatkanlah saya. Pak Kapten menenangkannya dan berkata, sampaikanlah keteranganmu. Maka Abdul Hamid pun membuka kebenaran yang sesungguhnya dan mengakui dengan terus terang bahwa saya telah diancam untuk memberikan keterangan itu. Abdul Hamid berkata, sama sekali tidak pernah Mirza Sahib mengirim saya untuk membunuh. Kapten Lamarchan merasa gembira mendengar keterangan ini dan mengirimkan telegram kepada Deputi Komisioner bahwa kami telah berhasil menyelesaikan perkara tersebut. Maka kemudian perkara ini pun diajukan di Gurdaspur dan di sana Kapten Lamarchan disumpah dan ia mendiktekan pernyataan bersumpahnya. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa pada saat itu di pengadilan, saya melihat bahwa Deputi Komisioner sangat gembira dengan terungkapnya kebenaran dan ia sangat marah kepada orang-orang Kristen yang telah memberikan kesaksian palsu terhadap saya. Ia berkata kepada saya bahwa Anda dapat mengajukan tuntutan balik terhadap orang-orang Kristen ini. Namun karena saya sangat membenci perkara hukum, saya pun berkata bahwa saya tidak ingin menuntut balik. Perkara saya telah diajukan di langit. Maka pada saat itu juga Douglas Sahib menuliskan putusannya. Pada hari itu telah berkumpul sejumlah besar orang. Sambil menyampaikan putusannya, ia berkata kepada saya, selamat untuk Anda telah dibebaskan. Saya melihat bahwa pada saat itu banyak sekali musuh saya, dan memang demikianlah adanya. Bahwa ketika dunia bertekad untuk menyakiti, maka dinding dan pintu pun tidak dapat menghindarkan sengatan itu. Hanya Allah lah yang menyelamatkan hamba-hambanya yang jujur. Saya ada di pihak yang benar, maka oleh karena itu Allah Ta'ala pun menyelamatkan saya. Perkara yang sama ini telah memaparkan kebenaran dan akhlak mulia Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hal ini dikisahkan oleh seorang yang hadir dalam perkara tersebut, yang merupakan seorang pengacara dari luar jemaat, dan namanya adalah Maulwi Fazluddin. Beliau berkata, dan hal ini telah dicatat oleh Hadrat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani dalam kitabnya Hayati Ahmad, bahwa peristiwa akhlak agung kedua yang menjadi bukti kejujuran beliau juga tampak dalam perkara ini, yaitu betapa besar kecintaan beliau alaihissalam akan kebenaran. Dengarkanlah hal ini dalam kata-kata Maulwi Fazluddin Sahib almarhum, pengacara yang merupakan seorang teman sezaman saya yang tulus, yaitu Lala Dina Nath, editor surat kabar Desh dan Hindustan. Keduanya adalah dua surat kabar yang beliau pimpin sebagai editor. Beliau seorang Hindu dan merupakan sahabat Syekh Yaqub Ali Sahib Irfani. Maka beliau berkata, yakni Maulwi Fazluddin Sahib berkata, apakah Anda tahu betapa besarnya penghormatan saya terhadap Mirza Sahib di dalam hati saya? Saya menganggap kedudukan dan martabat beliau sangat agung. Meskipun mengenai klaim-klaim dan pendakwaan beliau dari sudut pandang ilmu jiwa, pengacara tersebut berkata bahwa mengenai klaim-klaim pendakwaan beliau, saya memang mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam memahaminya.
klaim-klaimnya, yakni klaim-klaim Hazrat Masih Maud alaihissalam tidaklah benar. Namun bagaimanapun, beliau adalah seorang manusia yang saleh. Dari segi seorang maha purush atau tokoh agung dan manusia rohani, beliau adalah manusia yang berkedudukan sangat tinggi. Dan keyakinan saya ini mengenai beliau terbentuk dari suatu peristiwa. Dan peristiwa itu dikisahkan bahwa Anda tentu mengenal Hakim Ghulam Nabi Zubdatul Hukama dan juga Maulwi Fazluddin Sahib pengacara. Ya, hal ini dikisahkan oleh seorang Hindu yang merupakan seorang editor. Beliaulah yang mengisahkan peristiwa ini. Kini beliau sedang menceritakan perkataan Maulwi Fazluddin Sahib. Beliau berkata bahwa Anda tentu mengenal Maulwi Fazluddin Sahib pengacara. Di kediaman Hakim Sahib, seringkali para sahabat berkumpul pada waktu sore hari. Saya pun kerap pergi ke sana. Pada suatu hari, beberapa kawan sedang berkumpul di sana dan secara kebetulan muncullah pembicaraan mengenai Mirza Sahib. Seseorang mulai menentang beliau, namun dengan cara yang rendah dan tidak bermartabat dari segi kesusilaan dan akhlak. Maka editor Hindu dari surat kabar ini berkata bahwa mendengar hal ini, mendiang Maulwi Fazluddin Sahib menjadi sangat bersemangat. Dengan penuh perasaan beliau berkata bahwa saya bukanlah murid Mirza Sahib, saya tidak beriman kepada klaim-klaim beliau, apapun alasannya. Namun saya meyakini kepribadian Mirza Sahib yang agung dan kesempurnaan akhlak beliau. Saya adalah seorang pengacara dan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat datang kepada saya dalam urusan perkara-perkara hukum. Ribuan dan ribuan orang telah saya temui dalam kaitan ini dan ribuan lagi telah saya saksikan melalui pengacara-pengacara lain pula. Ribuan orang telah saya saksikan dalam kaitan ini melalui pengacara-pengacara lain pula. Orang-orang yang berjiwa mulia dan saleh yang tidak pernah terbayangkan sekalipun bahwa mereka akan melakukan semacam pamer atau ria jika dalam kaitan perkara-perkara hukum mereka merasa perlu mengubah pernyataan mereka atas dasar nasihat hukum, mereka mengubahnya tanpa ragu-ragu. Namun dalam seumur hidup saya, hanya Mirza Sahiblah yang saya saksikan tidak pernah melangkah mundur dari kedudukan kebenaran. Saya adalah pengacara beliau dalam salah satu perkara beliau. Perkara ini adalah perkara yang sama yang melibatkan pendeta Henry Martin Clark. Maka dalam perkara itu, saya menyusun sebuah pernyataan hukum untuk beliau dan menyampaikannya kepada beliau. Setelah membacanya, beliau berkata bahwa di dalam terdapat kebohongan. Saya berkata bahwa pernyataan tertuduh tidak bersifat di bawah sumpah dan secara hukum diizinkan untuk menyatakan apapun yang ia kehendaki. Atas hal itu, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa hukum memang telah memberikan izin kepadanya untuk menyatakan apapun yang ia kehendaki, namun Allah Ta'ala tidaklah memberikan izin itu. Allah Ta'ala tidaklah memberikan izin kepadanya untuk berdusta, dan bukan pula demikian maksud dari hukum itu. Maka saya tidak akan pernah bersedia memberikan pernyataan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Saya akan menyampaikan perkara yang benar sebagaimana adanya. Maulwi Sahib berkata, demikianlah wakil Sahib menceritakan, bahwa saya berkata kepada beliau alaihissalam, Anda dengan sengaja menjerumuskan diri Anda ke dalam kesulitan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda atas hal itu bahwa melemparkan diri ke dalam kesulitan dengan sengaja adalah apabila saya memberikan pernyataan hukum demi mengambil keuntungan yang tidak sah lalu membuat Allah saya murka. Hal ini tidak mungkin dapat saya lakukan. Apapun yang terjadi. Lala Dina Nath Sahib yang adalah editor itu menceritakan hal ini kepada Syekh Yaqub Ali Irfani Sahib bahwa Maulwi Fazluddin Sahib berkata bahwa Mirza Sahib menyampaikan hal-hal ini dengan semangat yang sedemikian berapi-api sehingga di wajah beliau tampak suatu keagungan dan kegairahan yang istimewa. Setelah mendengar ini, Pak pengacara berkata kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa pembelaan saya tidak akan dapat memberi manfaat apa-apa kepada Anda. Atas hal itu, beliau alaihissalam bersabda bahwa saya tidak pernah sekalipun membayangkan bahwa pembelaan Anda akan memberikan manfaat atau bahwa upaya seseorang yang lain akan memberikan manfaat. Dan tidak pula saya menganggap bahwa penentangan siapapun dapat menghancurkan saya. Kepercayaan saya hanyalah kepada Allah Ta'ala yang melihat hati saya. Anda dijadikan pengacara karena memperhatikan sebab-sebab adalah cara yang patut. Dan karena saya mengetahui bahwa Anda jujur dalam pekerjaan Anda, maka saya menunjuk Anda. Ini hanyalah suatu sarana lahiriah yang seharusnya digunakan. Dan untuk itulah saya melakukannya. Tidak ada ketergantungan apapun kepada Anda. Maulwi Fazluddin Sahib berkata bahwa saya kemudian berkata bahwa saya hanya mengusulkan pernyataan inilah. Mirza Sahib berkata bahwa tidak, pernyataan yang saya tulis sendiri tanpa memperdulikan akibat dan hasilnya, itulah yang harus dimasukkan.
tidak boleh satu kata pun diubah di dalamnya. Dan saya berkata kepada Anda dengan penuh keyakinan bahwa pernyataan itu akan lebih berpengaruh daripada pernyataan hukum Anda. Dan hasil yang Anda khawatirkan tidak akan muncul. Bahkan pada akhirnya insya Allah akan baik adanya. Dan jika seandainya dianggap bahwa hasilnya tidak baik di mata dunia, yakni saya dijatuhi hukuman, maka saya tidak peduli akan hal itu. Karena pada saat itu saya akan merasa bahagia bahwa saya tidak mendurhakai Tuhan saya. Lala Dinanat berkata bahwa Maulwi Fazluddin Sahib mempersembahkan pembelaan Mir Sahib dengan penuh semangat dan ketulusan dengan cara demikian. Dan berkata bahwa beliau kemudian menulis pernyataannya sendiri tanpa berpikir panjang, dan sungguh ajaib kuasa Allah bahwa pernyataan itulah yang menjadi dasar beliau dibebaskan. Maulwi Fazluddin Sahib dengan menyebutkan kejujuran beliau dan keberanian serta keteguhan beliau alaihissalam dalam menerima segala macam kesulitan demi kejujuran itu menciptakan suatu keadaan yang memabukkan jiwa di antara para hadirin. Semua orang yang duduk di sana dan menentang, semuanya terdiam. Kemudian sebagian orang bertanya kepada beliau, mengapa Anda tidak menjadi murid Mirza Sahib? Maka beliau menjawab bahwa itu adalah urusan pribadi saya dan Anda tidak berhak untuk bertanya. Beliau berkata, saya meyakini Mirza Sahib sebagai seorang yang benar-benar jujur dan yang sempurna. Dan di dalam hati saya terdapat penghormatan yang sangat besar terhadap beliau. Mengenai peristiwa yang sama ini, terdapat sebuah riwayat dari Master Nazir Hussein Sahib. Beliau berkata bahwa Maulwi Fazluddin Sahib almarhum, advokat Mahkamah Tinggi, memiliki keterikatan yang mendalam dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan beliau biasanya turut serta dalam perkara-perkara hukum Huzur alaihissalam. Beliau berkata bahwa Maulwi Fazluddin Sahib menceritakan kepadanya bahwa beliau meyakini Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai seorang yang benar-benar jujur yang sempurna pada derajat yang tertinggi. Atas pertanyaan saya, beliau menceritakan sebuah peristiwa mengenai Huzur alaihissalam dan berkata bahwa kami pergi ke sebuah perkara yang berlangsung antara Hadrat Masih Maud alaihissalam dan Tuan Deputi Martin Clark, dan ketika dalam perkara tersebut seseorang bernama Abdul Hamid memberikan kesaksian bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah mengutusnya untuk membunuh Martin Clark, maka Maulwi Fazluddin Sahib almarhum, advokat Lahore, dalam kapasitasnya sebagai pengacara berkata kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa Anda harus menyatakan di pengadilan bahwa Anda tidak mengenal Abdul Hamid. Setelah itu, sisa urusan perkara akan kami tangani sendiri. Berikanlah pernyataan ini bahwa saya tidak mengenalnya. Almarhum advokat Sahib berkata bahwa kami telah meyakinkan Huzur alaihissalam dengan segala cara bahwa apabila Anda hanya memberikan pernyataan itu saja, maka kemenangan Anda sudah pasti. Dan jika tidak, maka akan mustahil akan terbebas. Advokat Sahib berkata bahwa setelah mendengarkan semua usulan kami, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa saya datang ke dunia ini untuk menegakkan kejujuran. Saya tidak akan berbohong sama sekali, sekalipun saya digantung. Saya mengenal Abdul Hamid, ia biasa datang ke Kadian. Saya sama sekali tidak dapat mengingkarinya, apapun yang terjadi. Maulwi Fazluddin Sahib almarhum advokat berkata bahwa kami menyampaikan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa menyelamatkan jiwa adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu, jika Huzur tidak ingin berbohong, maka setidaknya berikanlah jawaban yang tidak secara terang-terangan menunjukkan bahwa Huzur mengenalnya. Bukan bohong, tetapi ucapkanlah sesuatu yang samar-samar. Maka Huzur alaihissalam bersabda bahwa saya pun tidak dapat melakukan hal itu. Allah telah mengutus saya ke dunia ini untuk mempersembahkan teladannya. Saya tidak bersedia mempersembahkan teladan semacam itu demi menyelamatkan jiwa. Jika dengan berkata jujur pun nyawa kami melayang, maka tetap saja kami tidak berhasil. Maulwi Fazluddin Sahib almarhum, yang adalah Nur Ahmadi, berkata, pada saat itu kami sama sekali sudah putus asa, dan ketika pernyataan Huzur disampaikan di pengadilan, Huzur secara jelas mengakui bahwa beliau mengetahui Abdul Hamid. Atas dasar itu, kami meyakini bahwa sekarang bebasnya beliau adalah mustahil. Namun pertolongan Allah Ta'ala yang diperoleh Huzur dalam perkara ini, melihat hal itu kami menjadi takjub bahwa bagaimana Allah telah menolong utusannya. Dan beliau berhasil dibebaskan dengan terhormat dari perkara yang berat ini. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, para sahabat Hadrat Rasulullah SAW disembelih, akan tetapi mereka tidak berhenti dari mengucapkan kebenaran. Mereka melakukan penaklukan wilayah yang tidak ada tandingannya. Apa sebabnya? Di dalam diri mereka terdapat keikhlasan, kejujuran, dan kesetiaan. Orang-orang yang hanya memikirkan kemaslahatan dirinya adalah orang-orang yang ateis. Mereka yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan berbicara keliru tentang Tuhan. Mereka yang mengetahui bahwa pertolongan Allah Ta'ala akan datang, mereka tidak melakukan hal semacam itu. Hamba-hamba Allah, mereka tidak berdusta, yakni berhenti mengucapkan kebenaran.
Jika saya ditanya bahwa saya menyatakan diri sebagai Masih Maud, maka saya pasti akan menyampaikan jawabannya. Jadi, tidak ada jalan lain selain kejujuran dan keberanian sejati. Begitu banyak perkara yang diajukan terhadap kami, namun bagaimana akhirnya? Dapatkah seseorang mengatakan bahwa karena takut akan hal-hal tersebut kami telah melangkah mundur? Ini adalah syirik. Saya meyakini bahwa Allah Ta'ala ada dan Dia menolong hamba-hambanya yang tulus. Saya berkata dengan sebenar-benarnya bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan hati yang tulus, Allah Ta'ala senantiasa bersamanya. Islam adalah satu-satunya agama yang darinya lahir keistimewaan ini. Ini tidak hanya dikhususkan untuk kalian. Beliau al-Islam bersabda, ini adalah untuk semua orang. Siapapun yang mengucapkannya dengan hati yang tulus, menaruh keyakinan kepada Allah Ta'ala, ia akan diselamatkan. Tertera juga kesaksian seorang Hindu yang dikenal sejak masa kecil. Ia berkata, sejak masa kecil, saya melihat Mirza Ghulam Ahmad. Saya dengannya adalah sebaya. Saya selalu datang ke Kadian dan sekarang pun saya melihat bahwa sifat dan perilaku mulia beliau yang ada sekarang, semuanya telah ada sejak dulu. Orang Hindu ini sedang menyampaikan tentang kehidupan beliau alaihissalam dan menulis, beliau adalah orang yang jujur dan amanah, sosok yang saleh, dan saya berpendapat bahwa Parmeshwar turun ke bumi dalam wujud Mirza Sahib. Parmeshwar sedang menampakkan sendiri keagungannya. Putra sulung beliau, Sahibzada Mirza Sultan Ahmad Sahib menulis, ayah senantiasa sibuk dalam pekerjaan agama. Semua keluarga menaruh kepercayaan penuh kepada beliau. Penduduk desa pun menaruh kepercayaan penuh kepada beliau. Para sekutu yang pada dasarnya adalah lawan, mereka begitu yakin akan kesalehan Hadrat Masih Maud alaihissalam, sehingga dalam perselisihan pun mereka berkata, apapun yang dikatakan olehnya, kami terima. Setiap orang menganggap beliau sebagai orang yang amanah dan jujur. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda berkenaan dengan Hadrat Masih Maud alaihissalam, ayah beliau alaihissalam merasa khawatir tentang bagaimana beliau akan menjalani hidupnya. Beliau tidak dapat mengurus harta keluarga dan tidak pula mau bekerja. Ada seorang Sikh dari desa terdekat yang kedua putranya biasa datang untuk bertemu kakek kami. Demikian kata Hadrat Muslim Maud. Salah satu dari mereka datang kepada saya dan menceritakan kejadian itu kepada saya. Bahwa ayah Mirza Sahib pernah berkata kepada saya, pergilah Ghulam Ahmad sebaya denganmu, nasihatilah dia bahwa jika ia tidak dapat mengurus harta jaidad, maka saya akan mencarikannya pekerjaan. Saya pun pergi dan berkata kepada beliau, dengan mengatakan, ayah Anda sedang marah karena Anda tidak melakukan pekerjaan apapun. Ayah Anda berkata, apakah kamu akan bergantung pada saudaramu di seumur hidupmu? Jika aku sudah pergi nanti, apa yang akan kamu lakukan? Dan jika kamu mau, aku akan mencarikanmu pekerjaan. Hadrat Masih Maud alaihissalam setelah mendengarnya bersabda, ayah hanya khawatir begitu saja. Katakan kepada ayah, pekerjaan yang saya inginkan telah saya dapatkan. Meskipun kakek kami adalah seorang yang duniawi, orang Sikh itu berkata, ketika saya pergi menemuinya, yakni menemui ayah Masih Maud alaihissalam, dan menyampaikan hal itu kepadanya, yakni bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menjawab demikian, maka ayah beliau terdiam, kemudian berkata, jika anak saya Mirza Ghulam Ahmad telah berkata demikian, maka ia berkata benar. Ia tidak pernah berdusta. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menuturkan, saya sangat ingat dan tidak akan pernah melupakan kejadian ini, bahwa pada tahun 1916, Mr. Walter almarhum yang merupakan sekretaris All India YMCA, dan ia datang ke Kadian untuk meneliti tentang Jemaat Ahmadiyah, maka saat di Kadian, ia mengungkapkan keinginannya agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat lama dari pendiri Jemaat Ahmadiyah. Pada saat itu, Munshi Arora Sahib almarhum sedang berada di Kadian, dan Mr. Walter pun dipertemukan dengan Munshi Sahib almarhum di Masjid Mubarak. Setelah berbincang-bincang formal dengan Munshi Sahib, Mr. Walter menanyakan, dalil apa yang paling berpengaruh bagi Anda dalam meyakini kebenaran Hadrat Mirza Sahib? Munshi Sahib menjawab, saya bukanlah orang yang berpendidikan tinggi dan tidak mengetahui banyak dalil-dalil keilmuan, namun hal yang paling berpengaruh bagi saya adalah pribadi Hadrat Sahib sendiri, yang mana saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih jujur, lebih amanah, dan lebih beriman kepada Allah dari beliau. Siapapun yang melihatnya tidak akan dapat mengatakan bahwa orang ini adalah seorang pendusta.
Adapun selain itu, saya memang sangat haus akan sabda-sabdanya. Saya tidak mengetahui banyak dalil. Setelah mengucapkan hal ini, Munshi Sahib almarhum menjadi sangat gelisah karena teringat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hingga beliau menangis terseduh-seduh dan tangisannya pun berubah menjadi isak tangis yang tak tertahankan. Pada saat itu, keadaan Mr. Walter yang sedang melakukan wawancara tersebut adalah seolah-olah jika dipotong pun tidak akan ada darah yang mengalir dari tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat sama sekali. Wajahnya menjadi pucat seperti selembar kain yang telah dicuci bersih. Dan kemudian beliau juga menyebutkan peristiwa ini secara khusus dalam bukunya Ahmadiyah Movement. Dan menulis yang isinya berkata, sosok yang telah melahirkan orang-orang seperti ini dalam pergaulannya setidaknya tidak dapat kita sebut sebagai seorang pendusta. Hadrat Mia Rahim Baksh Sahib menuturkan, saya bertemu dengan seseorang bernama Muhammad Ibrahim Ahmadi. Beberapa pembicaraan terjadi antara saya dengannya. Saya pun menjadi yakin. Pada malam harinya saya bermimpi bahwa kami berempat bersaudara tersesat di dalam sebuah gua di pegunungan dan tidak menemukan jalan keluar. Saya naik dari satu sisi dan berhasil sampai ke atas. Saya melihat bahwa ada kereta api yang sedang berjalan, yakni sebuah gerbong kereta, namun berada sangat tinggi di atas tanah. Saya kebingungan bagaimana cara menaikinya. Di atas lalu berdiri seseorang yang berkata, peganglah tali yang menjuntai dari langit ke bawah itu, maka barulah engkau dapat naik ke atas. Setelah menyaksikan seluruh pemandangan ini dalam mimpi, pada pagi harinya Ibrahim Sahib datang kepada saya, dan saya pun menceritakan mimpi ini kepadanya. Ia lalu mengeluarkan Al-Quranul Karim dan memberitahu saya makna dari wa'tasimu bihablillah, yakni peganglah tali Allah dengan erat. Lalu saya pun menulis surat bayat. Jawaban datang sebagai berikut, bayat diterima, namun Anda harus datang ke Qadian. Jawaban ini datang kepada saya dari Hadrat Masih Maud alaihi salam atau dari siapapun yang menulisnya, yakni sekretaris beliau yang menulisnya. Maka saat itu juga saya bersiap-siap untuk berangkat ke Qadian. Ketika saya berada di stasiun Amritsar dan hendak menaiki kereta menuju Betala, ada 2 atau 3 orang Sikh di dalam gerbong kereta. Mereka sudah sangat tua. Mereka bertanya kepada saya, hendak kemana Anda? Saya menjawab, ke Qadian. Mereka, orang-orang Sikh itu berkata, Qadian tempat Mirza Sahib? Saya menjawab, ya, ke sanalah saya pergi. Ceritakanlah kepada saya, bagaimana sebenarnya Mirza Sahib itu? Saya bertanya demikian, meskipun saya telah melihat mimpi, namun tetap saja, ini untuk lebih menenteramkan hati saya ingin bertanya kepada mereka juga, bagaimana perihal beliau itu, yakni mengenai Hadrat Masih Maud alaihi salam. Orang Sikh itu berkata, ia sangat terkenal, ia mengaku sebagai Tuhan. Demikianlah yang dikatakan orang-orang Sikh itu. Ini memang sesuai dengan cara berpikir mereka, padahal pengakuan diri beliau adalah bahwa beliau diutus dengan mendapat ilham dari Allah Ta'ala dan diutus untuk mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Bagaimanapun dijawab oleh saya pun meskipun sudah melakukan bayat, masih saja terbersit keinginan buruk dalam diri saya. Lalu saya berkata kepada mereka, saya mengenal Mirza Sahib. Di Sialkot, beliau dan ayah saya keduanya adalah pegawai. Mereka biasa minum bang dan sejenisnya bersama-sama. Saya mengatakannya begitu saja kepada mereka dalam nada bercanda. Bagaimanapun di awal-awal memang ada kelemahan iman dalam diri orang ini. Saya berkata mengenai Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau itu biasa minum bang bersama ayah saya. Mendengar itu, orang-orang Sikh tersebut lantas berkata, Tuan, jangan sekali-kali mengatakan itu. Mirza Sahib adalah seorang manusia yang suci dan seorang yang sangat jujur lagi terpercaya. Beliau begitu masyhur sehingga orang-orang menjadikannya sebagai permisalan dengan mengatakan, jika seseorang berbicara jujur, maka di kalangan kami, orang-orang akan berkata, apakah engkau ini putra Mirza Ghulam Murtadha? Jadi, kejujuran dan kebenaran beliau alaihissalam telah menjadi permisalan bagi kami. Beliau bermain bersama kami semasa kecil, biasa membacakan bagi kami kitab. Dia adalah putra seorang yang terkemuka, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam, adalah putra pemimpin Qadian. Kami menghormatinya, dan beliau terus berubah dari hari ke hari. Kami menghormatinya karena dia adalah putra seorang pemuka. Alhasil, dikatakan olehnya, perubahan demi perubahan terus terjadi dalam dirinya, dan datanglah suatu masa padanya di mana beliau mulai berdiam di dalam rumah saja, tidak keluar, yakni Hadrat Masih Maud alaihi salam telah memilih untuk menyepi dan menyendiri. Beliau terus melakukan sihir,
Mereka itu orang-orang yang penuh dengan prasangka dan tidak tahu apa-apa tentang agama, mengira bahwa beliau alaihissalam sedang melakukan sihir sambil menyendiri. Dan hingga jarak sejauh 4 mil di sekeliling Kadian, beliau telah menebarkan sihirnya, yakni telah meyakinkan orang-orang dan membuktikan kebenaran beliau. Jika ada seseorang dari suatu agama datang kepadanya, maka ia akan membuktikan kebenaran dirinya melalui agama orang itu sendiri dan membuktikan kebatilan agama tersebut. Ia berkata, aku datang dari langit. Orang Sikh itu menceritakan hal-hal ini kepada beliau. Alhasil, saya mendengar hal-hal tersebut dari mereka. Kemudian ketika saya singgah di rumah tamu di Kadian, di sana ada 3 atau 4 pemuda. Saya berkata dalam hati, mari, saya uji. Apakah saya telah menerima dengan benar atau belum? Lalu saya berbicara kepada para pemuda itu dengan keras, yakni dengan kasar. Akan tetapi, mereka bersikap lembut kepada saya dan memperlakukan saya dengan akhlak yang sangat baik. Meskipun saya bersikap buruk terhadap mereka, namun saya ingin melihat bagaimana terbiat mereka. Beliau berkata, di dalam menghadapi sikap keras saya, mereka tetap bersikap dengan sangat lembut dan penuh akhlak. Saya berkata, saya ingin bertemu dengan Mirza Sahib. Mereka menjawab, saat ini beliau sedang pergi berjalan-jalan, sehingga sulit untuk bertemu. Saat berkeliling di Kadian, hati saya mulai terasa sangat gelisah. Karena cuaca yang amat panas, saya pun berniat untuk pulang kembali. Beliau menceritakan, pada waktu itu keteguhan iman saya masih belum kuat. Di tengah perjalanan, saya bertemu dengan seorang Arab. Ia berkata, saudara, Anda sudah datang ke Kadian. Jangan sampai pulang sebelum bertemu dengan Hadrat Sahib. Jika sudah datang ke sini, temuilah dahulu Hadrat Masih Maud alaihissalam. Zaman seperti ini tidak akan datang lagi. Orang-orang memang akan terus datang. Tetapi pribadi seperti beliau tidak akan ditemukan lagi. Selagi masih ada kesempatan, temuilah beliau sebelum Anda pergi. Namun saya tidak menghiraukannya. Saya berkata kepada kusir kereta kuda agar segera berangkat. Saya benar-benar kepayahan karena panas, sementara pertemuan dengan beliau juga belum terjadi. Karena itu saya berniat untuk kembali pulang. Bagaimanapun, tidak lama kemudian azan pun berkumandang. Saya berkata, baiklah, saya akan salat terlebih dahulu. Maka saya kembali menuju masjid. Di sana saya bertemu lagi dengan orang Arab yang sebelumnya telah meminta saya agar tidak pergi. Ia berkata kepada saya, saudara, sejak tadi saya terus bersujud dan berdoa untuk Anda. Semoga Allah telah menahan Anda di sini sehingga Anda dapat bertemu dengan Hadrat Sahib. Kini, inilah keikhlasan mereka. Termasuk juga keikhlasan orang Arab tersebut. Ketika saya mengatakan bahwa saya hendak pergi, ia berkata, hanya ada satu jalan, yaitu menghadap Allah dengan penuh kerendahan dan jatuh bersujud di hadapannya. Ia berkata, sejak tadi saya terus berada dalam sujud dan berdoa untuk Anda agar Anda sempat melihat Hadrat Mirza Masih Maud alaihissalam sebelum pulang. Kemudian beliau berkata, akhirnya saya pun melihat Hadrat Sahib. Huzur datang lalu duduk di dalam majelis. Saya berdiri di hadapan beliau. Saat itu janggut, rambut kepala, dan kumis saya semuanya dicukur habis. Seluruhnya bersih tercukur. Ini bukan hanya gaya orang zaman sekarang, bahkan pada masa itu pun orang-orang yang bergaya modern melakukan hal seperti itu. Hadrat Sahib duduk sambil menundukkan kepala. Dalam hati saya berkata, selama saya belum melihat wajah orang ini, keyakinan sempurna belum akan tumbuh dalam diri saya. Meskipun saya telah baiat melalui surat, saya merasa keyakinan yang sempurna masih belum diperoleh. Bahkan hati saya masih belum benar-benar mantap. Beberapa saat kemudian Hadrat Sahib mengangkat wajah beliau dan memandang saya. Seketika saya berkata dalam hati, Anda benar. Ketika saya melihat wajah beliau, terdengar suara dari dalam hati saya yang mengatakan, orang ini benar. Beliau sungguh seorang yang benar. Tidak lama kemudian beliau kembali mengangkat pandangan. Saya berkata, amanna wasaddaqna. Saya telah beriman dan membenarkan Anda. Anda adalah seorang yang benar. Ketika untuk ketiga kalinya beliau memandang saya pun benar-benar larut dalam kecintaan dan pengorbanan kepada beliau. Setelah itu salat didirikan. Seusai memimpin salat, Hadrat Sahib hendak masuk ke dalam. Seorang berdiri di dekat pintu lalu memohon, Huzur, doakanlah saya. Beliau bersabda, Anda sudah berada dalam baiat saya. Bahkan untuk musuh-musuh pun saya tetap berdoa. Hadrat Khalifah Nizamuddin Sahib menceritakan, saya pernah pergi dari Sialkot ke Sikharpur, Sindh, untuk bekerja. Di sana saya banyak mendengar penentangan terhadap Hadrat Aqdas alaihissalam. Di Amritsar, saya memiliki beberapa sahabat, maka saya pun datang ke sana. Dari Amritsar, sebenarnya saya berniat pergi ke Sialkot, tetapi saya tertidur, sehingga 2 kereta menuju Sialkot berangkat tanpa saya sadari. Ketika terbangun, saya mengetahui bahwa kedua kereta itu telah pergi.
seketika timbul dalam hati saya pikiran bahwa kampung Mir Sahib berada tidak jauh dari situ. Karena itu saya merasa seharusnya saya pergi melihat beliau. Lalu saya bertanya, kapan kereta menuju Batala akan berangkat? Orang-orang memberitahukan bahwa kereta akan berangkat setengah jam lagi. Maka saya membeli tiket, pergi ke Batala, kemudian dari sana berjalan kaki menuju Kadian. Saya tiba tidak di sana pada waktu asar dan bertemu dengan Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib. Beliau mengenal Sialkot, bahkan beliau sendiri juga berasal dari Sialkot. Hadrat Maulwi Abdul Karim Sahib sangat gembira ketika melihat saya. Kami pun melaksanakan salat asar bersama. Keesokan paginya, Maulwi Abdul Karim Sahib menyampaikan kabar tentang saya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian beliau berkata bahwa ada sebuah jendela kecil yang terbuka dari masjid. Di dekat jendela itu, Huzur mengambil baiat saya. Beliau berkata, hanya dengan melihat wajah Hadrat Sahib saja, hati saya langsung memperoleh ketenangan. Saya merasa bahwa dunia ini penuh kepalsuan, tetapi wajah ini tidak mungkin dusta. Pada wajah Huzur terdapat daya tarik yang khas. Ada suatu cahaya yang memancar darinya, yang mampu memikat hati manusia. Demikian pula Hadrat Hakim Abdurrahman Sahib meriwayatkan, ketika ayah saya selesai baiat lalu pergi ke Chak nomor 276, kantor pos Gojra, distrik Layalpur, beliau banyak melakukan tabligh di daerah tersebut. Masyarakat di sana kemudian mengangkat beliau sebagai imam mereka. Ketika beliau mulai mengajarkan Al-Quran dan pembahasan sampai pada wafatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau menjelaskan masalah wafat Nabi Isa alaihissalam dengan sangat terang dan terbuka. Orang-orang pun merasa heran. Beliau berkata, di sana ada seseorang bernama Wazirdin, seorang kepala kampung. Suatu hari Wazirdin berkata kepada Hakim Sahib bahwa ia membutuhkan sebuah kuali besar. Di daerah itu, orang-orang terpandang biasa membuat kuali-kuali besar untuk memasak makanan bagi kaum miskin atau untuk berbagai acara dan jamuan yang bisa diadakan oleh para chaudhry. Bagaimanapun, ia berkata, saya membutuhkan sebuah kuali. Di Gujranwala, kuali yang bagus banyak dibuat. Mari Anda ikut bersama saya ke sana untuk membelinya. Saya menjawab kepadanya, kalau memang ingin membeli kuali yang benar-benar bagus, sebaiknya kita pergi ke Batala, karena di sana kualitasnya lebih baik. Ketika kami tiba di Batala, saya lalu berkata kepada Chaudhry Waziruddin, tidak jauh dari sini ada Kadian, tempat tinggal Mirza Sahib. Saya telah baiat kepada beliau, dan beliau memang seorang yang benar. Anda pun sebaiknya ikut menemui beliau. Maka Chaudhry Sahib berkata, saya bersaksi bahwa beliau pasti seorang yang benar. Sebab Chaudhry Sahib ternyata telah mengenal beliau sebelumnya. Ia berkata, di Sialkot dahulu saya dan Mirza Sahib benar pernah bekerja bersama. Saya bekerja sebagai petwari atau petugas pencatat tanah desa, sedangkan beliau bekerja di kantor. Chaudhry Sahib yang pergi bersama Hakim Sahib untuk membeli kuali itu kemudian mulai membicarakan tentang Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ia berkata, ya, beliau pasti seorang yang benar. Sebab saya pernah melihat beliau bekerja di kantor. Beliau tidak pernah menerima suap dan tidak pernah berdusta. Beliau adalah seorang yang sangat saleh dan bertakwa. Orang seperti itu tidak mungkin membuat pengakuan palsu. Lagi pula saya telah mengenal masa muda beliau. Tidak mungkin orang seperti beliau mengajukan pendakwaan dusta. Baiklah, saya akan pergi bersama Anda. Maka Chaudhry Sahib pun segera pergi dan langsung baiat. Mia Ferozuddin Sahib meriwayatkan, nama kakek saya adalah Mia Nizamuddin. Pada masa ketika Hadrat Aqdas alaihissalam datang ke Sialkot, sehubungan dengan pekerjaan beliau, kakek saya menyewakan sebuah rumah kepada beliau di kawasan Mahalla, Salu Gujar. Huzur alaihissalam juga pernah memesan sebuah cincin emas seberat 6 masya kepada kakek saya untuk dibuatkan, lalu mengirimkannya ke rumah beliau. Karena itu hubungan antara Huzur alaihissalam dan kakek saya sangat dekat. Ketika Huzur alaihissalam mengumumkan pendakwaan sebagai Al-Masih, beberapa waktu kemudian kakek saya pun baiat kepada beliau. Setelah itu beliau berkata kepada seluruh anggota keluarga, saya telah mengenal beliau sejak masa ketika beliau bekerja di sini. Karena itu Anda semua hendaknya baiat di hadapan saya. Wajah seperti ini tidak mungkin wajah seorang pendusta. Beliau berkata bahwa pada tahun 1892 seluruh keluarga kami pun baiat. Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan sebuah riwayat dari Munshi Abdul Aziz Sahib Ojalawi. Beliau menceritakan, sekitar tahun 1890 saya bertugas sebagai patwari di desa Jagatpur, Kohlian, distrik Gurdaspur. Kemudian pada tahun 1891, setelah berusaha, saya berhasil dipindahkan ke desa Sikhwan, distrik Gurdaspur. Pada waktu itu saya belum menjadi Ahmadi, tetapi saya sudah pernah mendengar tentang Hadrat Sahib. Saya tidak menentang beliau, namun yang paling menghalangi saya adalah fikiran bahwa semua ulama menentang Hadrat Sahib. Setelah pindah ke Sikhwan, saya berkenalan dengan Mia Jamaluddin Sahib.
Imam Din Sahib dan Khairuddin Sahib, mereka memberikan kepada saya kitab Izalah Awham karya Hadrat Sahib untuk dibaca. Setelah berdoa, saya mulai membaca kitab tersebut. Ketika membacanya, keyakinan tentang kebenaran Hadrat Sahib tertanam dalam hati saya kuat seperti paku yang dipancang, dan seluruh keraguan saya pun hilang. Beberapa hari kemudian, saya pergi ke Kadian bersama Mia Khairuddin Sahib. Di dekat ruang tamu, untuk pertama kalinya saya bertemu Hadrat Sahib. Begitu melihat beliau, saya berkata kepada Mia Khairuddin Sahib, wajah ini bukan wajah seorang pendusta. Maka setelah itu pun saya baiat. Demikian pula Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib meriwayatkan sebuah riwayat lain dari Hadrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Yang terhormat Chaudhry Sir Muhammad Zafrullah Khan Sahib menuliskan kepada saya, ketika untuk pertama kalinya saya mendapat kesempatan melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam di Lahore, pada waktu itu dalam hati saya tidak ada penilaian apapun terhadap berbagai akidah. Kesan yang timbul dalam hati saya saat itu hanyalah bahwa orang ini adalah seorang yang benar dan apapun yang beliau katakan adalah kebenaran. Allah Ta'ala juga menanamkan dalam hati saya suatu kecintaan yang begitu mendalam kepada beliau, dan justru itulah yang menjadi dalil utama bagi saya atas kebenaran Hadrat Masih Maud alaihissalam. Walaupun pada waktu itu saya masih seorang anak kecil, sejak saat itu sampai sekarang saya tidak pernah merasa membutuhkan suatu dalil lain. Sesudahnya memang terus terjadi berbagai peristiwa yang semakin menguatkan iman saya, tetapi sebenarnya saya menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam hanya dengan melihat wajah beliau yang berberkat. Pengaruh yang saya rasakan saat itu hingga kini tetap menjadi bukti terbesar bagi saya atas kebenaran seluruh pendawaan huzur. Karena itu, saya menganggap bahwa sejak tanggal 3 September 1904, yaitu hari ketika saya pertama kali melihat beliau, pada hakikatnya saya sudah menjadi Ahmadi. Demikian pula Hadrat Mia Sadruddin Sahib meriwayatkan bahwa ketika saya baiat, saya berkata kepada ayah saya, apakah Anda mengetahui mengapa orang-orang berbondong-bondong datang ke Kadian? Ayah saya menjawab, saya tidak tahu. Lalu saya berkata, Mirza Sahib menyatakan bahwa beliau adalah Masih Maud. Maka ayah saya berkata, ucapan itu pasti benar. Saya telah mengenal orang ini sejak masa kecilnya. Beliau tidak mungkin berkata dusta. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, sekarang lihatlah, Allah telah menyempurnakan hujahnya atas kalian sedemikian rupa sehingga dia telah menegakkan ribuan dalil atas pendakwaan suku dan memberikan kepada kalian kesempatan untuk merenungkan orang yang menyuruh kalian kepada jemaat ini sampai sejauh mana makrifat yang dimilikinya dan betapa banyak dalil yang ia kemukakan. Kalian juga tidak dapat menuduhkan suatu cacat, fitnah, dusta, ataupun penipuan terhadap kehidupanku sebelumnya. Sehingga kalian dapat berkata bahwa orang yang sejak dahulu terbiasa berdusta dan mengada-ada, mungkin saja kali ini juga berdusta. Siapakah di antara kalian yang dapat mengkritik perjalanan hidup saya? Maka ini merupakan karunia Allah, bahwa sejak awal dia telah meneguhkan saya di atas ketakwaan, dan bagi orang-orang yang mau berpikir, hal ini sendiri merupakan sebuah dalil. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menasihati kita dengan bersabda, ingatlah, ketika kebenaran sepenuhnya menampakkan pengaruhnya, maka ia akan menjadi sebuah cahaya yang di tengah segala kegelapan menjadi penuntun bagi orang yang memiliki cahaya itu. Dan dalam setiap kesulitan, ia akan menyelamatkannya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita taufik untuk memahami hakikat ini, sehingga kita dapat tetap teguh di atas kebenaran dan senantiasa mengamalkan standar kebenaran yang paling tinggi. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.